Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat birahmatika arhamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wafqa 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Alhamdulillah, di pagi ini, pagi Sabtu pertama bulan Agustus 2025, kita kembali memperbaharui ucapan syukur puji kepada Allah Alhamdulillahirrahmanirrahim atas nikmat yang kita terima siang malam, petang dan pagi. Nikmat harta benda, nikmat kebendaan, nikmat keilmuan, nikmat kerohanian, nikmat keimanan yang mendorong kita untuk datang ke rumah Allah. Orang itu kalau imannya baik, dia akan datang ke masjid. Kalau imannya bermasalah, mungkin dia jarang datang ke masjid atau tidak datang ke masjid. Itu alasannya ayat 18 surah At-Taubah. Orang yang datang ke masjid itulah yang merealisasikan imannya. Apa dalilnya? Ayat 18 surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang rajin mengimarahkan, mendatangkan, menyemarakkan rumah Allah itulah yang beriman. Man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari kemudian. Kalau dia ingat Allah, ingat hari kemudian, dia mesti datang ke masjid. Kalau Allah kecil di hatinya, kalau hari kiamat ada tak ada di hatinya, mungkin tidak perlu masjid bagi dia. Wa aqamas shalah, mereka akan menegakkan salat di masjid, karena salat cara Rasulullah, salat cara sahabat, salat fardu di masjid. Wa ataz zakah, mereka mempunyai keprihatinan ataupun perhatian yang tinggi terhadap zakat. Walam yakhsha illallah, mereka takut kepada Allah. Sudah beriman kepada Allah di awal ayat tadi, kemudian ditekankan lagi walam yakhsha illallah, mereka takut kepada Allah. Takut kalau dia terblokir dari datang ke masjid. Rizanya apa? Kesimpulannya apa? Fa'asa ulika yakunu minal muhtadin, itulah orang yang dibimbing Allah, muhtadun. Muhtadin, Allah maja'ala minal muhtadin, itulah orang yang dituntut, dipimpin Allah, yang kita minta dalam salat, di luar salat, ihdina siratal mustaqim, bimbinglah kami, tuntunlah kami. Kalau ingin dituntun Allah, datanglah ke masjid. Senang ayatnya ya. Ayat 18 surah At-Taubah. Baik. Itu mukadimah saja Pak ya. Nah, kita tadi bersama surah Yasin. Surah Yasin dibaca di mana-mana. Tapi kadang-kadang satu ayat tidak ada yang lekat di hati. Yasin dibaca di mana-mana. Subhanallah. Yasin dibaca di mana-mana secara sendirian, secara berkelompok, secara kekeluargaan. Nah, tadi kita menikmati surah Yasin ayat 18 sampai ayat Faizahum Khamidun ayat 29. Nah, yang mau kita sorot ini ayat 13 dan seterusnya. Cerita macam mana orang dulu berdakwah, macam mana respon masyarakat terhadap dakwah. Susah
susahnya menerima kebenaran manusia itu. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah ayat 13. Kemukakanlah untuk mereka contoh penduduk suatu negeri ketika didatangi pendakwah. Mula-mula 2 orang yang berdakwah datang ke kampung itu, ke negeri itu. Menyatakan kepada penduduk, inna ilaikum lamursalun. Kami ini utusan. Ini ceritanya kita Nabi Isa ini, umat Nabi Isa. Kami ini utusan untuk mendakwah kalian untuk beriman kepada Allah. Lalu apa respon masyarakat? Tidak percaya masyarakat. In antum illa takzibun. Kamu ini pembohong nih katanya. Wa ma anzala rahmanu min syai'. Wahyu yang diturunkan oleh itu tidak ada itu. Nonsense, nothing. Tidak ada itu. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian mereka berdakwah, berdialog. Akhirnya negeri mereka ditimpa azab karena tidak menerima dakwah. Kemudian mereka memutarbelit fakta, dibilangnya pula azab yang menimpa itu gara-gara pendakwah datang ke negerinya. Memutarbelit fakta. Lalu ada seorang penduduk yang berpikir jernih, berpikiran bersih, disokongnya lah pendakwah tadi. Pendakwah 3 orang ya, mula-mula 2 orang. Kemudian ditambah lagi 1 lagi. 3 orang pendakwah berusaha ingin meyakinkan penduduk untuk beriman kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Tidak didengar oleh penduduk. Ada di antara penduduk kampung yang masuk jadinya iman. Penduduk kampung yang beriman, lalu dia menyokong pendakwah yang 3 tadi. Akhirnya apa? Disiksa, diancam oleh penduduk. Penduduk yang beriman tadi diajar sampai mati. La ilaha illallah. Diajar sampai mati. Ini Quran, Yasin. Pas sudah mati, qila dukhulil jannah. Allah menyatakan di sini ruhnya terus dibawa ke jannah. Dalam tafsir dibilang pendakwah yang menyokong utusan Nabi tadi dipijak-pijak, didikit-dikit penduduk, disiksa sehina-hinanya. Lantas qila dukhulil jannah, masuklah Anda ke jannah. Subhanallah, langsung ke jannah. Sampai dia di jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Oh baya, sudah dibutuhku kibaya kaginan surgawinya. Dia tidak melaknat kaum yang menyiksanya. Dia tidak mengutuk, tidak mengeluarkan kata-kata yang pedas, yang kesat. Bahkan dibilang, qala ya laita qaumi ya'lamun. Oh baya, pas menjadinya, kalaulah mereka tahu nikmatnya aku sekarang di sisi Allah. Bima ghafara li rabbi. Allah mengampuni dosaku, wa ja'alani minal mukramin. Aku tergolong orang yang dimuliakan Allah, sudah berada di jannah. Subhanallah. Kemudian untuk nasib penduduk kampung yang menyiksa, penyokong orang yang berdakwah tadi, wa ma anzalna ala qaumin ba'di min jundin minas sama wa ma kunna munzirin. Tidak ada azab, tidak ada bala tentera yang diturunkan Allah dari langit untuk menyiksa penduduk itu. In kanat illa sayhatan wahidah, hanya 1 kali teriak saja, 1 kali teriak saja, mati satu negeri. Azabnya suara saja. 1 kali herdik, 1 kali bentak, sekali songgak. In kanat illa sayhatan wahidah, hanya 1 kali herdik saja, datang suara yang mengazab mereka, faizahum khamidun, mati semuanya. Subhanallah. Ya hasratan 'alal ibad. Alangkah sedihnya negeri ini, hamba ini, penduduk ini.
Ma ya'ti min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang rasul mereka mempermainkan. Orang sekarang mempermainkan ajaran rasul. Tapi dia tak bilang. Tapi realitasnya ajaran rasul banyak yang tidak dihidupkan, tidak diperjuangkan. Yang jelasnya apa? Yang jelasnya inilah ceritanya, cerita surah Yasin sampai kepada ayat 31 itu ya, ataupun 32, cerita pendakwah di zaman Nabi Isa. Katanya negerinya ini, katanya kalau dalam tafsir di daerah dalam tafsir Antakya, mungkin daerah Turki sana ataupun Turkistan. Di sana terjadinya ini. Apa yang kita ambil kesimpulan di sini? Susah mau diajak manusia tidak kenal baik itu. Susah. 3 orang utusan Nabi tidak mempan. Ada seorang yang menyokong utusan Nabi itu. Penduduk wajah rajulun min aqsal manati. Wajah min aqsal manati rajulun. Ada seorang rajul penyokong para pendakwah min aqsal Madinah, dari ujung kampung, dari ujung negeri, Romaya, Maripasipas, Marlojo. Ittabi'u al-mursalin, ikutlah ajaran utusan Nabi ini, katanya. Disokongnya ajaran yang baik, lalu penduduk memandang negatif. Begitulah ya, ajaran yang baik tidak banyak penyokongnya. Selalu mereka melihat negatifnya, bukan mendukung. Mudah-mudahan kita jadi pendukung lah ya. Jadi boleh kita perhatikan ayat 13 sampai ayat 32 yang kita baca tadi sampai ayat 29 saja. Cerita pendakwah di zaman Nabi Isa yang tidak diterima oleh penduduk, bahkan yang menyokong pendakwah tadi dihajar, disiksa, akan sampai mati. Bahkan disebut sini dia terus rohnya dibawa ke jannah. Mulianya orang yang menegakkan kebenaran. Begitulah dulu ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.